Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Rabb yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Rabb yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Dengan nikmat yang Allah berikan itu, maka kita wajib bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan jika kita ingkar, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan azab yang pedih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, qudwah hasanah yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah akan membahas yaitu kitab At-Tibyan fi Adzabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan ini membahas tentang adab menghafal dan juga belajar Al-Quran dengan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, merupakan ulama besar yang mana hafal ribuan hadis, dan juga beliau sangat benci terhadap bid'ah yang ada, ajaran-ajaran baru yang telah ada. Dan bab ini yang pertama membahas tentang keutamaan bersama Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, di bab yang pertama ini langsung dimulai dengan ayat Al-Quran
yang mana di sini langsung ditulis oleh beliau surah Al-Fatir ayat yang ke-29 dan yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitabullah, kitab Al-Quran, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah mengenal rugi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia, lebih baik dari manusia lainnya yang tidak membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Sebaik-baik manusia. Bayangkan kalau ada pada diri kita tidak pernah membaca Al-Quran satu ayat saja, maka sangatlah merugi, karena pada ayat tersebut banyak-banyak pahala yang Allah berikan kepada pembacanya. Tidak hanya itu para jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak pernah dan jangan pernah malu untuk belajarnya. Karena untuk belajar Al-Quran ini tidak pernah mengenal usia, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Itu tidak ada batasan dalam belajar Al-Quran. Karena dengan kita belajar Al-Quran, maka para malaikat akan bersama kita semua. Dan bahkan bagi orang yang baru belajar Al-Quran, masih mengeja Al-Quran, maka beliau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'asy-syafaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Orang yang pandai, orang yang pintar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, masih mengeja, baru belajar Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, ketika kita belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran, maka para malaikat akan bersamanya. Tetapi kalau kita yang masih baru belajar, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita, karena umur kita itu tidak tahu apakah kita akan mati besok atau lusa. Maka selagi masih ada kesempatan, maka gunakan waktunya untuk belajar Al-Quran. Pada hadis berikutnya, di sini menjelaskan tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, dan orang munafik yang membaca Al-Quran.
Sebagaimana diberikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mithlu utrajah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrat la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir rihana, riha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil khanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Nah, di sini perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, beserta orang munafik yang membaca Al-Qur'an dan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrajah. Aromanya sedap dan rasanya lezat. Nah, buah utrajah ini buah yang enak sekali, yang mana aromanya itu harum semerbak dan rasanya manis. Itulah perumpamaan daripada orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Luarnya baik, dalamnya baik, semuanya baik. Dan juga orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah kurma. Luarnya itu tidak ada aromanya, tapi dalamnya manis. Itulah perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Itu sama-sama baiknya, tapi alangkah baiknya orang mukmin yang luar dalam baik, yaitu membaca Al-Qur'an. Membacanya saja sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu sama seperti buah rehanah. Aromanya sedap tapi rasanya pahit. Hanya luarnya saja. Orang munafik itu hanya luarnya saja yang baik, tapi dalamnya itu busuk, pahit. Itulah orang munafik. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti buah khanzalah, tidak berbau dan tidak rasa. Bahkan rasanya itu pahit, tidak berbau, rasanya pahit. Itulah orang munafik. Orang munafik itu memang seperti itu. Dalam sebuah hadis dikatakan ciri-ciri daripada orang munafik tersebut. Ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafah wa idza tumina khana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berdusta. Tidak bicara dengan sebenarnya. Pasti ada tambahan-tambahan untuk meyakinkan seseorang padahal itu tidak benar. Itulah orang munafik. Sedangkan yang kedua, apabila ia berjanji, ia ingkar. Berjanji, dia mengingkari janji tersebut. Sedangkan yang ketiga, ketika ia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi amanah oleh saudaranya, maka dia berkhianat, mengingkari amanah tersebut sehingga tidak menyampaikan amanahnya kepada orang yang bersangkutan. Itulah ciri daripada orang munafik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ini tentang orang yang mukmin membaca Al-Qur'an. Orang mukmin dan mukminat itu pasti menyeru kepada kebajikan dan melarang kepada kemungkaran, dan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Akan tetapi orang munafik ini di surah At-Taubah juga dijelaskan, orang munafik baik itu laki-laki dan perempuan itu sama. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu orang munafik. Orang munafik itu menyuruh kepada kemungkaran dan melarang kepada kebajikan. Itulah kebaikan daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka balasannya nanti adalah naru jahannam, neraka jahannam. Maka kita harapkan semoga kita termasuk orang yang beriman, yang membaca Al-Quran, minimal orang yang beriman, yang tidak pernah mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yaqta'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan sebagian kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan dengan Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala di sini meninggikan kaum dengan Al-Qur'an ketika di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, dipahami Al-Qur'an, ditadabbur Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kaum tersebut. Akan tapi orang yang membaca suatu kaum membaca Al-Qur'an tapi tidak diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada para pembaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innallaha ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Baca saja Al-Quran itu, baca saja, artinya dibaca. Lama-lama insyaallah Allah mudahkan untuk memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia boleh iri, tapi di sini irinya ada syaratnya. Irinya di sini adalah kepada orang yang pandai membaca Al-Quran dan juga orang yang banyak hartanya, yang dimana hartanya itu dinafkahkan untuk kebaikan. Itu kita boleh iri kepadanya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu Bukhari Muslim. La hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana'ul laila wa ana an-nahar, wa rajulan anahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu anahu al-laila wan nahar, anahu al-laili wa anahu an-nahar. Tidak ada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ini hadis Bukhari Muslim. Rasa iri terhadap orang yang diberi karunia pemahaman kandungan Al-Quran, kemudian ia mengamalkannya pada siang harinya dan malam harinya. Dan terhadap orang yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta, yang kemudian ia infakkan hartanya pada siang dan malam harinya. Hadisnya Bukhari Muslim. Kita dibolehkan iri atas dua hal ini, hanya dua hal ini. Iri kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, pandai menghafal Al-Quran, sehingga pada dirinya itu seakan-akan ada gerakan untuk memulai belajar Al-Quran tersebut. Bukan iri dalam hal kebencian, tapi untuk kebaikan. Irinya itu dalam kebaikan, boleh. Dan juga orang yang banyak hartanya, hartawan, yang mana dia itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh iri kepadanya. Dan juga di hadis yang lain diriwayatkan ini tentang hadis yang sama, la hasada illa fisnatain, rajulan atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yuqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal. Iri terhadap orang yang dikarunia Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian Allah memberinya kemampuan untuk menggunakannya dalam kebenaran. Dan rasa iri terhadap orang yang dikarunia hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia menggunakan untuk memutuskan perkataan dan juga mengerjakannya. Nah, ini hadisnya hadis yang sama, hadis yang beda tapi maksudnya sama. Kita boleh iri kepada dua hal tersebut.
Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mana disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an dan yang mengamalkan Al-Qur'an. Baik itu membaca saja itu sudah luar biasa. 1 ayat, 2 ayat. Yang penting kita membaca Al-Qur'an. Jangan sampai ada pada diri kita itu termasuk orang yang tidak pernah membaca sekalipun daripada kitabullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk orang-orang yang masih diberi kemudahan untuk belajar Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah di akhir kultum ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa fa'idil hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik manusia, bayangkan kalau ada pada diri kita tidak pernah membaca Al-Quran 1 ayat saja, maka sangatlah merugi karena pada ayat tersebut banyak-banyak pahala yang Allah berikan kepada pembacanya. Tidak hanya itu para jemaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak pernah dan jangan pernah malu untuk belajarnya. Karena untuk belajar Al-Quran ini tidak pernah mengenal usia, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Itu tidak